Iya, jadi teman-teman saya sudah berada di makam Aulia Raja Ilato Jupanggola. Untuk mendapatkan info lebih lanjut, nonton video ini sampai habis. Jadi teman-teman, inilah makam Aulia Raja Ilato Jupanggola. Teman, sekarang saya sudah berada di rumahnya salah satu narasumber saya. Sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Alwin Arapa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sendra Tasik, Universitas Negeri Gorontalo. Saya bisa tahu namanya Bapak? Nama saya Kadar Abu Bakar. Ya, Bapak Kadar Abu Bakar. Ya, Bapak sebelumnya memang domisili sini. Ya, saya terus. Iya Pak. Jadi kedatangannya saya di sini ingin menanyakan kepada Bapak siapa seorang Raja Ilato itu. Siapa sebenarnya beliau? Dan kalau bisa tahu, saya meminta kepada Bapak menceritakan sedikit sejarahnya seorang Raja Ilato ini. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa sejarah yang akan saya sampaikan itu ada dua versi. Yang versi pertamanya yakni beliau sebagai Matolodula Kiki. Matolodula Kiki itu artinya apa? Kalau Matolodula Kiki itu bahasa Gorontalonya, kemudian kalau diartikan dari matahari kecil. Jadi Matolodula Kiki itu adalah matahari kecil artinya. Ini kan karena ada Matolulada. Jadi seperti itu. Jadi kalau versi itu beliau sebagai Raja Gorontalo. Kalau itu versinya Matolula Kiki, beliau menggantikan tahta ayahnya yakni Sultan Amai. Jadi ayahnya juga seorang raja. Seorang Raja Gorontalo yang memerintah di tahun 1500-an. Jadi seperti itu. Kalau dalam pemerintahan Matolula Kiki itu, saya ceritakan sedikit tentang peran beliau. Di dalam pemerintahan beliau itu, Islam itu dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Islam menjadi agama resmi kerajaan Pada saat itu. Kemudian adat itu sudah dalam ketentuan. Adat hula-hula atau sarah hula-hula atau adat bersendi sarah bersendi adat. Artinya dalam pengertiannya bahwa kedua antara adat dan syarat kalau tidak bertentangan itu dijalankan. Itu sudah ada ketentuannya di masa kerajaan. Sehingga beliau sempat dikatakan sebagai seorang yang penyebar agama Islam seperti itu. Beliau sempat dikatakan seorang penyebar agama Islam di wilayah Gorontalo. Ya, di wilayah Gorontalo, karena dari ayah beliau itu kan raja pertama yang Islam itu raja Islam pertama di Gorontalo adalah ayah beliau dari Sultan Amai. Jadi Sultan Amai ini teman-teman adalah raja pertama yang masuk Islam. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk versi yang keduanya, yakni sebagai Raja Ilato. Nah, kalau versi itu pihak company mengirim pasukan tapi dengan siasat mereka yakni berunding, mengajak berunding. Akan tetapi ternyata perundingan tidak terjadi. Hanya Raja Ilato, kemudian para pembantunya Isnain, Ilato, kemudian ada Kapitan Laut. Nah, pada saat itu mereka ditangkap. Yang tertangkap itu Raja Ilato, kemudian Isnain,
Nah, Isnain ini ditangkap, diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian Raja Ayato diasingkan ke Ceylon. Sehingga ada gelar beliau secara adat itu digelari atau Ceylon atau yang disilongkan. Itu gelar beliau secara adat Gorontalo. Yang disilongkan. Seperti itu. Kemudian Kapitan Laut sendiri atau Kapitan Laut dengan Ilato tidak tertangkap karena memiliki ilmu. Ilmu itu yang ada di Cukai keahlian. Sehingga kenapa beliau digelari sebagai Raja Ilato. Jadi antara Ilato dengan Ayato itu beda. Ya. Ilato dengan Ayato beda. Jadi seperti itu. Cuma perjuangannya di perjuangan sama, ya. Sama-sama saling membantu. Ya. Jadi mungkin itu sejarah singkat. Ya, jadi terima kasih Pak. Jadi teman-teman, itulah cerita singkat dari narasumber saya, Bapak Kadar Abu Bakar. Ya Pak, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, saya sudah sangat ngos-ngosan di sini karena saya menaiki sangat banyak anak tangga dan teman-teman bisa lihat di sini sangat tinggi sekali. Itu makamnya ada di sana dan saat ini saya belum menyerah juga. Saya akan tetap lanjut perjalanan saya. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya berada di makam Aulia Male Tailaya B. Menurut sejarahnya, makam ini awalnya berada di bawah bukit. Namun, karena sesuatu dan lain hal, makam ini berpindah dengan sendirinya di atas bukit. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya sudah berada dengan salah satu narasumber saya. Sebelumnya Pak, perkenalkan, nama saya Alwin Arapa. Ya, saya Ismail Daniel, dia Bendahara Makam Aulia Tailaya. Ya Pak. Jadi saya ini merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sentral Tasik, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk menanyakan siapa sih sebenarnya seorang Raja Male ini, dan kira-kira bagaimana cerita sejarah singkatnya seorang Raja Male ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceritakan tentang sejarah makam Aulia Tailaya ini singkat, di mana Aulia Male ini beliau ini berasal dari Gorontalo. Beliau juga termasuk sebagai, dikatakan sebagai ulama juga di Gorontalo. Sebab kenapa? Sebab beliau juga termasuk yang menyebarkan, salah satu yang menyebarkan agama Islam yang ada di Gorontalo. Dulunya, kenapa sekarang kan makam sudah di atas. Ya. Dulu makam beliau ini dibawa di area pelabuhan sini. Jadi makamnya ini awalnya di bawah Pak. Di bawah. Kemudian berpindah di atas. Di atas bukit. Iya. Ya, ini menarik sekali teman-teman. Ya, lanjut Pak. Iya. Oh, kenapa dia sudah pindah di atas? Sebab dulu di situ kayak ada macam gunung potong. Dikatakan gunung potong itu dipotong, di jalan kan. Terus ini gunung yang tempat makam Aulia kemarin itu dulu di dalam area pelabuhan itu. Dulu itu apa? Itu makam itu di gunung kecil itu kan di situ kayak macam benteng. Ya. Kayak macam benteng dipagari oleh batu-batu besar, batu-batu hidup yang besar. Kebetulan dulu kapal-kapal asing kan sering masuk ke sini, Masuk ke Gorontalo. di Gorontalo. Terus itu ABK kapal orang asing, orang-orang barat
melihat itu kayak macam bagus untuk mereka datangi kan. Nah, terus mereka datang di situ, beberapa orang mereka datang ke situ, mereka sudah santai, duduk santai-santai di situ, terus mereka sudah foto-foto di situ. Nah, tapi lama kelamaan mereka sudah bawa perempuan di situ. Oh, jadi mereka sering datang di situ berfoto-foto, bersantai-santai. Kemudian mereka membawa yang bukan muhrimnya, gitu Pak. Iya. Terus sudah mungkin mereka sudah sempat beberapa kali berbuat mesum di situ. Terus mereka mungkin dulu itu kan mereka tidak tahu bahwa di sini ada makam. Jadi mereka tidak tahu. Iya. Nah, terus mereka membuat hal-hal perjinahan. Iya, tempat itu di makam itu. Yang tidak di halaman. Oh, di halaman situ, iya, gunung potong situ. Oh iya. Terus mungkin merasa ini beliau sudah merasa tidak nyaman lagi. Si imamnya. Ini Aulia. Iya, ini makam ini kan ada di situ, mungkin merasa tidak nyaman lagi di situ, tiba-tiba dia sudah berada di atas. Jadi Aulia ini tidak nyaman, seketika makamnya ini berpindah dengan sendirinya ke atas. Itu berpindah dengan sendirinya Pak? Berpindah dengan sendirinya, dulu cuman tiang benderanya sama batu nisan. Yang menandakan bahwa dia pindah. Iya, karena dulu itu kenapa mereka bilang Aulia Ta'ilaya itu karena benderanya itu sorbannya. Karena yang punya model sorban itu waktu itu cuma beliau. Punya model yang, jadi warga di sini tahu bahwa makam itu berpindah karena ditandai dengan sorban benderanya itu sorban. Sorbannya itu, jadi teman-teman, sorban itu baru si Imam Aulia ini yang baru pertama kali yang punya sorban modelnya seperti itu di Gorontalo. Jadi warga memastikan bahwa dia berpindah dengan sendirinya di atas bukit itu. Ya, terus Pak, terus kenapa sampai warga sudah tahu itu makam di situ, yang pertama kali yang mendapatkan makam yang ada di situ itu dari keluarga Gobel. Keluarga Gobel. Karena dulu keluarga Gobel itu kan di Hubulo itu dulu kan kalau nggak salah itu hampir tiap malam Senin sama malam Jumat itu ada perkumpulan kayak macam bikin kajian-kajian tentang agama dulu. Mungkin kan mereka juga di situ ada beberapa orang itu yang sudah ahli goib apa semua itu kan, karena mereka itu dulu itu buat kajian itu untuk bagaimana untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu memang kajian-kajian orang ulama-ulama dulu itu. Terus di situ mereka ada yang beberapa orang yang sudah mungkin yang sudah kelebihan, yang punya kelebihan ilmu gaib, yang mana terkontak dengan mereka bahwasanya ada makam di sekitar wilayah Pelabuhan sana. Terus mereka cek, alhamdulillah mereka dapatkan memang ada makam di situ, ada sebuah batu nisan sama tiang benderang. Terus mereka bikin rintis jalan ke atas itu, entah itu kan tahun berapa karena kita belum ada juga. Ini kan cuman cerita sejarah singkat ini saya kutip dari Bapak Nikmat Harun. Nikmat Harun itu dikatakan sebagai ulama di kampung ini. Beliau juga pernah membantu PPN dulu. Ya, itu cuma saya kutip dari garis besar saja yang dapat saya kutip dari beliau. Ya. Terus yang mereka rintis jalan ke atas itu sama swadaya masyarakat sini di Jalan Timur. Ya alhamdulillah sampai sekarang dari keluarga Gobel terutama Bapak Abdullah Gobel, alhamdulillah bersama keluarga, bersama ulama-ulama juga yang dipanggil dari Jakarta, ya alhamdulillah
sampai sekarang sering mengunjungi makam ini. Alhamdulillah. Sampai sekarang Pak ya. Ya sampai sekarang. Nah, terus kenapa itu dinamakan Tailayabe? Tailayabe itu cuma nama gelar. Tailayabe Tailayabe itu gelarnya. cuma nama gelar, cuma nama gelar. iya. Nama asli beliau itu Sultan Malik. Nama Sultan Malik, iya. Jadi nama aslinya itu teman-teman Sultan Malik. Ya. Nah, terus kan kenapa sampai mereka bilang Aulia Malik kan? Karena orang-orang kalau bilang Kiai, kalau Malik orang Malik. Ya. Sebenarnya beliau ini Sultan Malik. Ya. Itu gelar Tailayabe itu didapat di Ternate. Oh, itu gelar itu didapat dari Ternate. Di Ternate. Kebetulan beliau membantu utusan dari kerajaan Gorontalo untuk mengantar upeti ke Kerajaan Ternate. Terus mereka sudah sampai di kerajaan Ternate, mereka sudah sampai di muka kerajaan. Tiba-tiba mereka sudah menghadap raja. Menghadap raja itu rupanya raja tidak menghiraukan kedatangan mereka ini. Raja Ternate ini kayak tidak Menghiraukan menghiraukan. karena tersebab karena raja tadi masih punya tamu orang Belanda. Nah, di situ beliau merasa tersinggung, merasa tidak dihargai. Terus beliau ini Tailayabe ini sudah panggil beberapa utusan dari Gorontalo ini, kerajaan Gorontalo, untuk mencari tempat untuk berteduh, untuk menenangkan diri. Nah, tiba-tiba ada sebuah gudang yang sudah tua, mereka berteduh di bawah situ. Terus Aulia Tailayabe ini mengatakan kepada utusan kerajaan ini, Ayabe wawut Ayabe. Ayabe wawuti Ayabe, kipas saya untuk kipas. Karena sebab dia sudah terlalu panas. Jadi maksudnya bukan panas karena keringat matahari Iya, Pak. matahari. Itu panas dari lubuk hati. Rasa kekesalan Iya. karena merasa tidak dihargai oleh oleh Raja Ternate. Ternate, iya. Terus Pak, Nah, terus sampai di situ mereka panggil itu Tailayabe itu, Ya. sampai nama Tailayabe itu sampai pulang ke Gorontalo itu, sampai mereka sama beliau ini. berarti julukan itu sering Julukan yang Ya. julukan itu sering di. Nah, terus mereka sudah merasa apa, hatinya ini sudah tidak nyaman lagi. Mereka ini beliau ini panggil lagi beberapa utusan Gorontalo ini, termasuk pengawal kerajaan Gorontalo untuk menghadap raja lagi. Raja Ya. Ternate lagi. Karena dia sudah tidak tahan lagi, Ya. karena sudah emosi apa semua. Tiba-tiba sampai di muka kerajaan Ternate, ibu jari kakinya itu dihentakkan di dalam tanah. Ibu jari si Raja Maleing dihentakkan Oh. Iya. Terus apa yang terjadi? Dihentakkan atau dimasukkan ke dalam tanah, terus dicabut, keluarlah air. Itu air keluar dengan si Raja Maleing ini meletakkan ibu jarinya di tanah. Dihentakkan di dalam tanah di jari. Menarik sekali teman-teman ceritanya. Ya terus Pak. Terus lama kelamaan air ini makin lama makin besar sampai sudah tergenang di mana kerajaan Ternate tadi. Sampai itu air itu sudah sampai di lutut kaki mereka itu, bersama raja bersama tamu dari Belanda itu. Berarti yang keluar itu mata air Pak. Mata air. Iya. Itu mata air. Terus di situ raja Ternate bersama tamu orang Belanda yang sudah kaget, mereka sudah kaget, air sudah makin lama makin naik, mereka keluar yang mana tiba-tiba ada Tailayabe yang di luar,
bersama pengawal-pengawal atau utusan dari kerajaan Gorontalo. Terus di situ dilihat oleh Tak Ilayabe ini, yang mana raja sudah keluar, beliau mengeluarkan suara. Beliau katakan, "Hai raja, akan saya tenggelamkan ini kerajaan Ternate kalau raja tidak menyetujui persyaratan saya." Persyaratan itu persyaratan apa? Ya, persyaratan terus di situ raja tanya kira-kira persyaratannya apa? Persyaratannya Ternate tinggal Ternate, Gorontalo tinggal Gorontalo. Karena dulu kerajaan Gorontalo itu kan masih di bawah jajahan kerajaan Ternate. Berarti Gorontalo minta persetujuan untuk memisahkan diri. Misalkan. Terus Pak, Terus di situ raja lihat ini air makin lama makin besar, tiba-tiba raja menandatangani perjanjian itu. jadi Raja Ternate menyetujui Iya. persetujuan yang diminta dari Raja Malik. Imam Malik. Imam Malik. Beliau Imam Malik bukan raja. Oh, Imam Malik. Imam Malik. Iya. Terus di situ beliau sudah pulang ke Gorontalo itu untuk membawa berita gembira untuk rakyat Gorontalo. Dengan Imam Malik ini sudah balik ke Gorontalo membawa berita gembira untuk rakyat Gorontalo, yang mana Gorontalo tinggal Ternate tinggal Ternate, Gorontalo tinggal Gorontalo. Gorontalo lagi sudah tidak di bawah jajahan kerajaan Ternate lagi. Terus di situ kan sudah tidak ada lagi kayak untuk mengantar upeti, iya kan, kalau Tidak macam ada lagi. dulu kan upeti ya, Ya, upeti. kalau sekarang sudah macam pajak ya. Ya. Iya, itu. Nah, setibanya di Gorontalo itu beliau sudah tidak terlihat oleh masyarakat lagi, sebab seluruh ilmu dan kekuatannya itu sudah terkuras untuk menghadap Raja Ternate dengan bersama orang Belanda. Jadi selepas itu dia sudah tidak terlihat lagi, Pak. Dia sudah tidak terlihat lagi. Tiba-tiba sudah ada kuburan di atas makam Gunung Tabi. Nah, terus kenapa mereka bilang itu kuburan Imam Malik? Sebab itu benderanya itu, mereka tentara itu di benderanya itu di tiang kayu itu, sorbannya itu, karena yang punya warna itu, yang punya model sorban itu cuma beliau waktu itu. Jadi warga Gorontalo sudah menebak bahwasanya ini makam beliau. Ya, alhamdulillah sudah pindah ke atas kan, tadi Ya. saya sudah ceritakan dari awal. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih banyak dikunjungi oleh orang-orang para peziarah. Para peziarah dari seluruh penjuru dunia sudah datang di sini. Alhamdulillah, kekuasaan Allah itu, alhamdulillah banyak yang sudah diperlihatkan di makam itu. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, itu adalah cerita singkat dari Bapak Imam Ismail Ya. selaku narasumber saya pada hari ini. Mungkin cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Iya teman-teman, inilah hari kedua saya untuk berkunjung di beberapa makam aulia yang berada di Provinsi Gorontalo. Dan sekarang saya sudah berada di makam Aulia Hubulo. Beliau merupakan salah satu juga penyebar Islam pertama kali di wilayah Gorontalo ini. Ya, jadi teman-teman, di sini saya melihat ada pengurus makam-makam yang ada di sini.
Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini banyak makam, puluhan makam yang ada di yang mengelilingi makam si Raja Hubulo ini. Dan tentunya makam ini adalah makam dari keluarga besar Gobel. Halo Ibu, permisi. Ya, perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Alwin. Kalau Ibu namanya siapa? Ibu Selvi. Nah, Ibu Selvi berapa lama mengurus makam di sini? Dari tahun 2002 ya Ibu ya. Ibu memang asli di sini, domisili di sini Ibu? Tidak, bukan. Cuma suami orang sini. Nah, Ibu tidak pernah selama mengurus makam di sini tidak pernah merasa hal-hal aneh atau kejadian-kejadian apa? Tidak pernah Ibu ya. Alhamdulillah aman-aman saja selama mengurus ini. Ya Ibu. Jadi itu saja saya izin mau berziarah ke makam beliau. Sekarang saya sudah berada di rumahnya salah satu narasumber saya dengan Bapak Argo. Ya, jadi Pak, kedatangan saya di sini ingin menanyakan kepada Bapak siapa sebenarnya si Aulia Hubulo dan bagaimana cerita sejarah singkatnya. Oke, ini Aulia Solihin ya. Ini adalah salah satu raja di Gorontalo. Ini julukannya Raja Bulango, yang sekarang orang lebih kenal Raja Hubulo. Nah, namanya Syekh Hubulo ya. Dia ini di samping seorang raja, dia juga salah satu penyiar agama Islam, sehingga disebut dengan Sirajuddin. Nah, persoalan beliau adalah merupakan seorang raja. Nah, di Gorontalo itu sendiri kita tidak mengenal sebuah kerajaan yang seperti Jawa, ada tahtanya, ya kan? Ya. Ada kerajaannya, ada pengawalnya dan lain sebagainya. Cuma di Gorontalo itu sendiri adalah dikenal dengan kerajaan-kerajaan itu, salah satunya di Bulango ini itu merupakan salah satu pimpinan atau seorang raja yang bijaksana. Beliau juga di samping raja adalah penyiar agama Islam. Beliau Ya kan? Penyiar agama Islam. Cerita beliau dari turun-temurun ini ada berbagai macam yang berkembang di masyarakat, ya kan? Beliau adalah merupakan penyiar agama, kemudian juga beliau adalah seorang raja. Kemudian ada beberapa kesaktian dan lain sebagainya yang beliau miliki. Ya. Jadi beliau memiliki beberapa kesaktian, Pak. Ya, gitu. Beliau sendiri adalah dikenal sampai Hubulo itu adalah ada cerita tersendiri. Nah, ceritanya itu adalah itu ada saudagar, ya, saudagar dari luar daerah, ya. Saudagar ini kapalnya sempat terdampar di laut kan, di laut sini. Nah, terdampar, beliau menolong. Setelah membantu, maka setelah itu beliau ditanya oleh saudagar tempat di mana tempat kakek itu. Mereka akan datang berkunjung silaturahim. Nah, dia hanya menunjuk ke Bulango, arah Bulango. Ya begitu. Nah, suatu hari mereka datang siang, ya belakangnya jam siang. Nah, mereka menelusuri Sungai Bulango. Maka mereka sampailah di sini. Oleh masyarakat sini, ya ternyata beliau sudah wafat, sudah meninggal, ya kan? Nah, maka mereka datang berhalawat, berdoa, maka mereka masang wangi-wangian. Ya, wangi-wangian kan pasti ada asap kumpal. Maka masyarakat sini melihat ini bulu itu, ya, bulu. Oh, jadi dari bulu itu, dari asap ini, ya itulah jadi bulu itu. beliau Tapi yang salah, dijuluki seorang bulu. ya yang salah bulu itu punya yang
sebagai apa? Kubulullah itu kan kekasih Allah kalau nggak salah. Ya, kekasih Allah. Kubulullah itu kekasih Allah. Ya, itu kan merupakan salah satu cerita. Tapi kalau cerita temurun itu yang sekarang berkembang di masyarakat seperti itu. Tapi kalau ada hubungan dengan agama ya dia juga punya agama, Sirajuddin itu julukannya. Tapi beliau juga ada yang bilang dari Aceh, ada juga yang bilang dari apa, dari Arab dan lain sebagainya. Gitu. Cuma ini cerita ini kan kalau untuk selama ini cerita beliau ini tidak pernah dibukukan. Beda dengan yang makam-makam yang ada sekarang ini. Nah, tidak bisa dimakamkan ya berbagai macam cerita yang berkembang. Dan karena ada hubungannya dengan Hubel, sehingga tidak terlalu apa namanya diceritain, dibukukan dan lain sebagainya. Cuma ini kenapa harus ini ada suatu kesan seorang mahasiswa dengan kesannya dia sebagai pejuang, ya, sebagai penjara agama Islam, sebagai tokoh, juga sebagai pemimpin. Itu yang merupakan salah satu yang kita bisa ambil. Ya, cuma itu saja Pak. Ya. Jadi teman-teman itu saja cerita dari narasumber saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah 2 hari perjalanan saya mengunjungi 3 makam aulia di Provinsi Gorontalo. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.